Oke, gini deh. Pikiranmu itu bisa jadi teman terbaik atau malah jadi musuh terbesarmu loh. Di hening sejenak kali ini, kita bakal coba bongkar nih, gimana sih cara memahami dan mengelola isi kepala kita. Biar stres itu nggak lagi ngendalin hidupmu dan kamu jadi lebih berdaya gitu. Betul, betul. Ini penting banget. Karena sering kita salah kaprah soal kesehatan mental. Ini bukan sekedar nggak gila atau nggak punya diagnosis. Iya kan? Tapi lebih ke kondisi sejahtera ya. Nah, itu dia. Sejahtera secara utuh. Kamu merasa, gimana ya, sanggup gitu hadapi tekanan hidup sehari-hari. Terus sadar sama potensi diri, bisa belajar, bisa kerja dengan baik, ya, berkontribusi juga buat sekitar. Jadi soal keseimbangan ya. Emosi, perilaku, nggak cemas berlebihan, hubungan juga sehat. Persis, mampu menghadapi tuntutan hidup lah intinya. Dan kalaupun lagi ngerasa nggak oke nih, penting buat ingat kalau masalah kesehatan mental tuh bisa kok dipulihkan. Cari bantuan, terapi gitu, itu bukan cuma buat yang udah parah banget kan? Sama sekali bukan. Justru bagus buat kelola stres harian, buat nguatin mental kita. Seringkali akarnya itu ya di cara kita berpikir. Otak kita itu kan ada mode standby-nya gitu. Oh, yang default mode network itu ya? Iya, itu dia. Uniknya, pas lagi santai gitu, dia malah seringnya muter pikiran negatif. Ngulang-ngulang yang udah lewat, atau malah cemas soal masa depan. Wah ya juga ya, sering banget kayak gitu. Tapi, kabar baiknya, itu tuh semacam program, bisa dilatih ulang. Penderitaan itu seringnya muncul bukan dari kejadian sekarang loh. Tapi dari, Dari cara kita mikirin masa lalu atau takut sama masa depan yang ya belum terjadi juga. Pikiran bisa liar kalau nggak dikendalikan. nah, ini nyambung ke stres ya berarti? Pikiran liar jadi bahan bakarnya. Bisa dibilang gitu, stres itu kan kondisi nggak seimbang ya. Kayak tubuh sama pikiran jalan sendiri-sendiri, nguras energi. Katanya kunci utamanya bukan di situasinya, tapi di respon kita. Tepat. Seringnya kita stres bukan karena masalahnya, tapi karena kita belum paham gimana cara kerja pikiran kita sendiri untuk meresponsnya. Dampaknya emang gede ya, sampai dibilang stres itu pembunuh utama. Agak serem sih. Memang kalau kronis bisa bahaya, tapi lagi-lagi respon kita ini bisa dilatih kok, nggak perlu yang rumit-rumit. Teknik napas sederhana, relaksasi, atau fokus ke detak jantung aja udah bisa bantu. Menenangkan sistem saraf gitu ya, biar lebih seimbang emosinya. Betul, bukan buat ngilangin stres sama sekali, tapi biar kita lebih bijak nanggepinnya. Oke, selain stres harian, ada juga kan beban masa lalu, kayak trauma gitu, yang rasanya nempel terus. Iya, pengalaman buruk itu bisa ninggalin luka. Kadang bikin kita jadi nyalahin diri sendiri terus. Itu gimana ngatasinnya? Ada terapi khusus sih untuk itu, kayak EMDR, itu pakai gerakan mata buat bantu otak proses ulang memori yang nyangkut. Ada juga ISTDP yang bantu kita lebih ngerasain emosi yang mungkin kependam. Intinya luka itu bisa diproses, ada jalannya. Menarik nih. Ini nyambung ke cara kita lihat diri sendiri ya. Katanya self-esteem rendah bikin susah mulai kebiasaan sehat. Logikanya gini, kalau kita nggak suka atau nggak hargain diri sendiri, ngapain juga repot-repot investasi buat kesehatan, mau fisik atau mental? Ah, masuk akal. Jadi kayak nggak termotivasi gitu ya? Kurang lebih gitu. Makanya belajar nerima dan sayang sama diri sendiri tuh penting banget. Fondasinya di situ. Tapi hati-hati juga sama label ya. Kayak aku pemalas, aku pencemas. Nah, itu dia. Label itu bisa membatasi kita loh. Padahal kan kita bisa berubah, bisa eksplorasi diri terus, jangan dikotakin. Tantangan zaman sekarang juga beda ya. Informasi banyak banget, negatif lagi. Medsos juga, wah. Betul sekali, banjir informasi negatif sama banding-bandingin diri di medsos itu nguras energi mental banget. Jadi perlu istirahat juga ya dari medsos kadang-kadang. Perlu banget jeda sadar gitu, gunain teknologi ya secara sadar, jangan malah kita yang dikontrol, pilih-pilih informasi lah. Tapi di sisi lain, hubungan baik sama dukungan sosial itu jadi kayak benteng ya. Krusial banget. Itu salah satu pelindung terkuat buat mental kita. Merasa nyambung, didengerin, didukung, itu kebutuhan dasar. Isolasi bahaya berarti ya. Bisa banget. Dan penting nih, minta tolong pas lagi susah, itu bukan lemah loh ya. Justru itu bijak, itu kuat. Terus soal mindfulness nih, kesadaran penuh, itu gimana praktisnya? Intinya sih latihan buat hadir di sini sekarang. Ngamatin aja pikiran, perasaan,
tanpa ngejudge, tanpa kebawa arus. Contohnya? Ya, sadari napas keluar masuk, atau sengaja perhatiin detail kecil di sekitar. Hal-hal yang biasanya kelewat gitu aja. Manfaatnya? Kita jadi nggak gampang keseret sama penyesalan masa lalu atau cemas masa depan. Belajar nonton pikiran bukan jadi pikiran itu. Ada trik cepat lain nggak buat ngelola pikiran yang suka, lari-lari sendiri ini? Coba kasih nama atau label ke pikiranmu. Misalnya muncul pikiran khawatir, bilang dalam hati, "Oh, si khawatir lagi datang nih." Oh, biar ada jarak gitu ya. Pikiran ya pikiran, bukan kita. Nah, persis. Biar nggak terlalu nempel. Kadang kita juga sadar nih, ngelakuin hal yang sebenarnya nggak sehat, tapi diulang terus. Mungkin karena dulu itu cara kita bertahan. Itu wajar banget. Itu mekanisme pertahanan diri. Bukan berarti kamu sakit atau rusak. Jadi gimana baiknya? Sadari aja dulu, tanpa nyalahin diri. Oh, dulu ini cara saya ngatasin A, B, C. Terus, baru deh pelan-pelan belajar cara baru yang lebih sehat buat kondisi sekarang. Oke. Jadi intinya ngerawat kesehatan mental ini perjalanan terus-menerus ya. Pahami diri, kelola stres, bangun hubungan, hargai diri sendiri. Tepat, proses berkelanjutan. Dan ingat, kalau rasanya udah berat banget, jangan ragu cari bantuan. Ngobrol sama orang yang dipercaya atau ke profesional kayak psikolog itu pilihan yang sangat valid. Itu nunjukin kekuatan. Sip. Nah, buat penutup nih, coba yuk kita renungin bareng. Kalau pikiranmu itu taman, benih apa sih yang paling sering kamu tanam dan kamu rawat tiap hari? Ngomong-ngomong, udah nyimak sejauh ini kok belum follow, subscribe, atau like juga sih? Jangan-jangan kamu benci sama kita ya? Bercanda kok. Sampai jumpa di hening sejenak berikutnya ya.